di Hanjoyo SSI. Selamat pagi Ibu Susanti. Selamat pagi, Bu. Ya, apa kabar untuk suasana pagi hari ini, Bu? Baik. Oke, dan pagi ini kita akan membahas tentang pemantulan pada cermin ya, Bu? Iya, betul. Ya, tapi sebelumnya untuk pendengar di rumah jangan lupa untuk bisa saksikan belajar di RRI di link YouTube channelnya RRI Cirebon, atau bisa juga melalui streaming di RRI Play Go. Dan nanti untuk pendengar yang ingin bertanya boleh banget bisa WhatsApp juga ke WhatsApp Pro 2 di 0811 20 29 37. Dan nanti kita juga akan ada pertanyaan ya, Bu ya. Betul. Jadi nanti untuk pendengar di rumah harap disimak baik-baik. Dan ada yang ingin disampaikan juga ya sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini. Betul. Ya, Bu Santi ya. Ya. Baik, untuk para pendengar semuanya, berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini mengenai pemantulan cahaya pada cermin, saya meminta untuk semuanya menyiapkan sebuah sendok. Bisa sendok makan, seperti ini, sendok makan. Bisa juga sendok nasi seperti ini, dan atau sendok sayur seperti ini. Jadi silakan disiapkan dulu sendoknya, karena nanti kita ada aktivitas bersama. Oke, jadi itu ya, harap disiapkan pendengar, dan nanti kita akan kembali. Jadi pendengar tetap stay tune di sini di RRI Cirebon, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan, demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Pendengar, kita kembali lagi di Belajar di RRI, masih dengan Ibu Guru Susanti dan masih dengan mata pelajaran IPA Fisika untuk suasana pagi hari ini ya. Dan materi kita untuk suasana pagi hari ini adalah pemantulan pada cermin ya, Ibu Santi ya. Gimana, mungkin pendengar udah siap pastinya ya dengan alat-alatnya tadi. Silakan Ibu Santi. Baik.
Baik semuanya, untuk para pendengar sudah disiapkan ya 1 sendok saja dari bahan logam. Nah, hari ini kita tetap belajar fisika, bukan tata boga ya. Jadi walaupun peralatannya kok kayak mau makan gitu ya, tapi sebenarnya kita masih ada kaitannya dengan materi kita hari ini. Nah, sekarang bagi para pendengar yang telah menyiapkan sendok, saya meminta untuk semuanya silahkan untuk melihat ke dalam bagian sisi sendok. Kalau kita amati sendok itu memiliki 2 sisi lengkung. Nah, kita lihat bagian yang cekung dulu. Kita lihat, diamati ya. Gambarnya kalian amati. Kemudian silahkan dibalik posisinya. Jadi kalau tadi kita melihat dari sisi bagian yang cekung, sekarang kita melihat dari bagian yang cembung. Silahkan diamati. Sudah? Oke. Bila sudah, ada sebuah pertanyaan yang akan kita jawab nanti di akhir program ini, yaitu apa yang kalian lihat dari 2 sisi sendok tadi, dari sisi cekung dan dari sisi yang cembung, apa perbedaannya? Seperti itu. Baik, kita langsung memulai saja pembelajaran pada hari ini. Sekali lagi, Ibu akan menuliskan dulu materi kita hari ini adalah pemantulan cahaya pada cermin. Ya, pemantulan cahaya pada cermin. Sebelum kita berlanjut, kita akan belajar dulu, akan mengetahui dulu kompetensi dasar apa sih yang harus kita kuasai. Silakan, Pak. Bukan, yang kompetensi dasar. Yang pertama. Nah, ini dia. Oke, terima kasih. Untuk kompetensi dasar itu diambil dari kompetensi dasar 3.12, yaitu menganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung, serta penerapannya untuk menjelaskan proses penglihatan penglihatan manusia, mata serangga, dan prinsip kerja alat optik. Sedangkan untuk KD keterampilan diambil dari 4.12, yaitu menyajikan hasil percobaan tentang pembentukan bayangan pada cermin dan lensa. Yuk kita langsung aja lanjut, Pak. Pemantulan cahaya pada cermin disusun oleh Ibu Santi. Next. Ya, target pencapaian kegiatan pembelajaran kita hari ini Ibu bagi menjadi 4, yaitu yang pertama, pendengar nanti setelah mengikuti program ini dapat membedakan bayang-bayang dan bayangan. Kedua, membedakan bayangan nyata dan bayangan maya. Ketiga, mengenal cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Dan yang terakhir, ini materi pokok kita, pemantulan cahaya pada cermin. Kenapa sih kok temanya pemantulan cahaya, tapi ada 3 poin sebelumnya? Karena sebelum kita mempelajari tentang pemantulan cahaya, kita harus menguasai dulu materi prasyaratnya, yaitu yang 3 tadi sebelumnya. Next. Baik, kita langsung saja mulai. Yang pertama, perbedaan bayang-bayang dan bayangan. Tentunya kita tidak asing dengan 2 istilah ini, bayang-bayang dan bayangan. Tetapi, apakah kita sudah dapat membedakan pengertian dari 2 kata tersebut? Sekilas terlihat mirip bayang-bayang dan bayangan, tapi sebenarnya di dalam fisika ada perbedaan yang sangat jelas sekali di antara kedua kata tersebut. Kita lanjut. Untuk bayang-bayang kita lihat di situ ya, ada gambar di sebelah kiri. Bayang-bayang atau dalam bahasa Inggris itu shadow, sedangkan untuk bayangan itu image. Next. Bayang-bayang adalah daerah gelap di belakang benda karena cahaya terhalang oleh benda tersebut. Ini pengertian dari bayang-bayang. Jadi bayang-bayang sekali lagi, daerah gelap di belakang benda karena cahaya terhalang oleh benda tersebut. Next. Ukuran bayang-bayang ditentukan oleh jarak benda terhadap sumber cahayanya. Next. Sedangkan untuk pengertian bayangan itu sendiri adalah bayangan adalah gambar yang tampak karena adanya pertemuan sinar pantul atau sinar bias. Bayangan dapat dihasilkan oleh cermin atau lensa yang tadi di awal kalian amati
menggunakan sendok, itu namanya bayangan, bukan bayang-bayang. Next. Nah, warna bayangan sama dengan warna bendanya. Ini faktor pembeda yang lainnya. Jadi bayang-bayang itu gelap, tapi bayangan mempunyai warna. Itu pembedanya. Jadi sampai sini sudah bisa membedakan ya pengertian dari bayang-bayang dan bayangan. Next. Nah, berikutnya yang akan kita gunakan lebih lanjut dalam proses pembelajaran ini yaitu istilah bayangan. Bayangan sendiri itu dibedakan lagi menjadi dua, yaitu ada bayangan nyata dan ada bayangan maya. Ini pun penting, kalian harus dapat membedakan apa sih bayangan nyata, yang kayak gimana sih bayangan maya. Ya, untuk itu kita lanjut materi berikutnya. Bayangan nyata dan bayangan maya. Kalau kita lihat di sebelah kiri itu ada bayangan nyata, ada gambar gitu ya. Kemudian di sebelah kanan bayangan maya itu juga ada gambar. Selanjutnya, next. Yuk, bayangan nyata. Bayangan nyata adalah bayangan yang terbentuk karena pertemuan sinar pantul atau sinar bias dan dapat ditangkap oleh layar. Seperti yang tampak pada gambar. Di sebelah kiri itu ada bayangan yang terlihat jelas oleh layar, sebelah kanan juga sama. Berikutnya, bayangan nyata itu hanya dapat dihasilkan oleh cermin cekung dan lensa cembung. Jadi, untuk bayangan nyata itu khusus. Hanya cermin cekung dan lensa cembung saja yang bisa menghasilkan bayangan nyata. Itu bisa kalian amati, ada bayangan, ada gambar api dari lilin ya. Nah, itu bisa ditangkap oleh layar. Itu yang namanya bayangan nyata. Berikutnya, bayangan maya. Bayangan maya adalah bayangan yang terbentuk karena pertemuan dari perpanjangan sinar pantul atau sinar bias. Cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung dapat menghasilkan bayangan maya, seperti yang tampak pada gambar. Ada cermin datar, ada cermin cekung, dan yang paling kanan itu cermin cembung. Ketiganya dapat menghasilkan bayangan maya yang dapat diamati oleh mata kita. Berikutnya, selain cermin, ternyata lensa itu juga bisa menghasilkan bayangan maya. Ada lensa cekung dan lensa cembung. Keduanya sama-sama bisa menghasilkan bayangan maya. Jadi sampai sini, apakah pendengar sudah bisa membedakan antara bayangan nyata dan bayangan maya? Sekali lagi, untuk bayangan nyata itu bisa ditangkap oleh layar. Sedangkan untuk bayangan maya itu tidak bisa ditangkap oleh layar. Dan bayangan nyata itu merupakan hasil pertemuan dari sinar pantul atau sinar bias. Sedangkan bayangan maya itu hasil dari perpanjangan dari sinar pantul dan sinar bias. Next. Posisi bayangan. Kalau dilihat dari posisi bayangan, bayangan nyata itu posisinya terbalik. Sedangkan bayangan maya itu posisinya tegak. Lanjut. Ya, materi berikutnya adalah pengenalan tentang cermin datar. Jadi sebelum kita berlanjut ke materi pemantulan cahaya pada cermin, kita harus memastikan bahwa diri kita mengenal benar cermin itu sendiri seperti apa sih. Nah, cermin yang akan kita bahas di sini ada 3 jenis, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Dan ketiganya ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yuk, kita akan sama-sama pelajari apa aja sih perbedaannya supaya nanti kalian tidak bingung dalam membedakan cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Mari kita lanjutkan. Yang pertama, cermin datar. Untuk cermin datar biasanya digambarkan itu berupa bidang datar gitu ya. Ada bagian yang diarsir. Bagian yang diarsir itu menunjukkan bagian belakang cermin. Nah, untuk cermin datar sendiri itu dibedakan menjadi 2 area, yaitu bagian depan nyata dan bagian belakang atau maya. Contohnya, ini Ibu bawa cermin datar, sebuah cermin datar. Ya, seperti ini. Biasanya kalau kita bercermin, nah ini ya, kita bercermin di sini. Nah, seperti ini. Bagian nyata atau bagian depan cermin
itu adalah bagian di mana kita berada. Jadi benda itu selalu berada di bagian depan cermin atau nyata. Kan nggak mungkin ya ada benda yang maya, serem nanti ya. Nah, berikutnya untuk bayangan pada cermin datar itu berada di belakang cermin. Jadi bayangan hanya kita lihat di dalam cermin ini. Ya, seperti itu. Ini yang cermin datar. Permukaannya datar rata seperti itu. Ada dua bagian, hanya ada dua bagian, bagian depan dan bagian belakang. Seperti itu. Lanjut. Berikutnya. Nah, berikutnya bayangan yang terbentuk pada cermin datar. Bayangan berada di belakang cermin datar. Ya, tadi bayangan yang kita lihat, di sini juga kita bisa lihat bayangan itu berada di belakang cermin. Sifatnya adalah maya, tegak, dan sama besar. Jadi untuk cermin datar, itu bayangan yang terbentuk bersifat maya. Maya karena hanya ada di dalam cermin. Jadi bayangannya terbentuk tadi di area belakang cerminnya. Tegak, posisinya sama, tegak, tidak terbalik. Jadi kalau kepala kita posisinya di atas, bayangannya juga ada di atas posisinya. Dan sama besar ukurannya. Ya, jadi tidak mengubah ukurannya, jadi asli, real gitu ya. Untuk cermin datar ini murni, dia menunjukkan seperti apa bendanya. Berikutnya. Ya, kita lihat di sini sifat bayangan pada cermin datar yang lain adalah di situ kita lihat ada gambar benda, bahasa Inggrisnya objek, kemudian bayangan itu image. Ya, kemudian kita lihat di situ ada jarak benda sama dengan jarak bayangan. Atau nanti berikutnya disebut jarak benda itu SO. S itu dari kata space ya, space itu ada jarak gitu ya, spasi gitu. O-nya dari kata objek. Sedangkan untuk jarak bayangan SI. I-nya itu dari kata image, seperti itu. Jadi untuk jarak benda dan jarak bayangan itu nilainya ternyata sama. Artinya kalau kita sedang bercermin pada cermin datar, ketika kita mendekat, maka bayangan kita pun jadi mendekat. Tetapi ketika kita menjauh, bayangan kita pun menjauh. Seperti itu. Yang jadi acuan pengukuran adalah cerminnya. Jadi sekali lagi yang jadi titik acuannya itu dari cermin, diukurnya antara SO dan SI-nya. Yang lain tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Itu nanti lambangnya HO, tinggi bayangan HI. Berikutnya, apabila ada dua cermin datar membentuk sudut tertentu, maka nanti ternyata ada sejumlah bayangan yang dapat kita amati. Mungkin nanti para pendengar bisa mencoba di rumah. Apabila di rumah tersedia dua cermin datar, silahkan dicoba membentuk sudut tertentu. Ketika sudutnya itu kita perkecil, maka nanti bagaimana dengan jumlah bayangannya? Kira-kira bayangannya bertambah atau malah berkurang jumlahnya? Nah, untuk menghitung jumlah bayangan, itu ada sebuah persamaan, yaitu 360 dibagi alfa dikurangi 1. Kenapa angkanya kok 360? Karena satu lingkaran penuh itu bernilai 360 derajat. Nah, untuk alfa itu menunjukkan besar sudut yang dibentuk oleh kedua cerminnya. Sedangkan minus 1, kenapa harus di minus 1 rumusnya? Karena minus 1 itu menunjukkan adanya area benda. Jadi, dari 360 dibagi alfa atau sudut antara dua cermin harus dikurangi 1 dulu. Karena 1 itu merupakan bagian dari bendanya. Nah, sisanya itu nanti miliknya bayangan. Seperti itu. Berikutnya, next dulu ya, sebelum ke kuis. Berikutnya kita akan berlanjut ke pengenalan tentang cermin cekung. Jadi tadi yang cermin datar, kita sudah cukup ya mengenal tentang cermin datar bahwa permukaannya datar, rata, kemudian bayangan yang terbentuk, maya, tegak, sama besar, jarak benda sama dengan jarak bayangannya, tinggi benda sama dengan tinggi bayangannya. Nah, sekarang kita akan berlanjut lagi untuk mengenal lebih dalam mengenai cermin cekung. Seperti apa sih cermin cekung? Bayangannya kayak gimana sih pada cermin cekung? Yuk kita sama-sama belajar. Cermin cekung, ya ini contoh-contoh penggunaan cermin cekung ya. Ada untuk cermin berhias bisa untuk melihat gitu ya. Kemudian ada cermin cekung yang digunakan
pada mikroskop sebagai pengumpul cahaya, kemudian ada juga sebagai pemantul pada senter. Itu kegunaan cermin cekung dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita lihat lebih lanjut. Selanjutnya, pengertian cermin cekung. Jadi cermin cekung itu yang kayak gimana sih gitu ya. Cermin cekung adalah cermin yang permukaannya melengkung seperti bagian dalam permukaan bola. Tadi kalau yang masih dipegang sendoknya bisa dilihat sama-sama. Yuk kita lihat bersama ya. Ya ini ya. Kalau kalian amati sendok yang tadi kalian gunakan, ini ya, kalau kita lihat di sini seperti bagian ada yang melengkung ya, seperti bagian sebuah bola. Nah, cermin cekung itu bagian cekungannya. Ini ya. Jadi bagian dalam bolanya yang ini. Ini bagian dalamnya. Nah, untuk yang cembung itu nanti yang ini berikutnya. Jadi sekarang kita akan membahas cermin cekung atau bagian dalam sebuah bola. Ini bagian dalamnya. Sekali lagi ya. Berikutnya. Nah, karena karena cermin cekung itu merupakan bagian dari sebuah bola dan bola itu memiliki pusat gitu ya. Di mana jarak pusat ke cermin itu namanya jari-jari. Nah, kalau di matematika kalian sudah belajar ada jari-jari, pasangannya ada diameter gitu ya. Nah, tapi kalau di cermin itu berbeda. Nanti ada istilah jari-jari, nanti ada muncul istilah yang namanya fokus. Fokus itu nilainya setengah dari jari-jari lingkaran cermin. Atau bisa dikatakan jari-jari itu bernilai 2 kali fokus. Seperti itu. Lanjut. Next ya. Nah, seperti hanya cermin datar, bagian pada cermin cekung pun dibagi menjadi 2 bagian utama. Ada bagian depan dan ada bagian belakang. Sekali lagi, yang diarsir itu menunjukkan bagian belakang. Sedangkan permukaan yang halus itu untuk menunjukkan bagian depan atau tempat di mana kita akan bercermin. Itu di depannya cermin. Jangan di belakang cermin, nggak bisa ya. Nah, kemudian kita lihat berikutnya di bawah itu ada tulisan benda atau objek pasti berada atau diletakkan di bagian depan cermin cekung karena benda selalu nyata. Next. Nah, berbeda dengan cermin datar tadi, untuk cermin cekung karena memiliki fokus, memiliki jari-jari, maka pada cermin cekung ada pembagian ruangan lagi. Jadi tadi cermin cekung ada 2 bagian utama, bagian depan dan bagian belakang. Nah, dari 2 bagian utama tadi bisa dibagi menjadi 4 ruangan. Nah, 4 ruangan tersebut dibagi berdasarkan atau pembatasnya cermin itu sendiri, fokus, dan jari-jarinya. Jadi itu sebagai pembatasnya. Nah, ruang 1 itu di antara cermin dan fokus. Ruang 2 itu di antara fokus sampai ke jari-jarinya. Sedangkan ruang 3 berada di belakang jari-jari atau melewati jari-jarinya. Dan ruang 4 itu posisinya berada di belakang cermin. Atau ruang 4 ini nanti maya, adanya di belakang cerminnya. Berikutnya, ya. Nah, pembagian ruangan pada cermin cekung itu diperlukan untuk menentukan sifat bayangan yang terbentuk. Nah, pada peristiwa pembentukan bayangan pada cermin cekung itu ada persamaan ruang benda ditambah ruang bayangan, hasilnya selalu 5. Jadi sekali lagi, ruang benda ditambah ruang bayangan, hasilnya selalu 5. Ingat ya, tadi pada cermin cekung ada 4 ruangan. Ruang 1, ruang 2, ruang 3 adanya di depan. Nah, ruang 4 adanya di belakang. Ini contoh ya. Contoh itu pada gambar di bawah. Ketika benda berada di ruang 3, maka bayangan yang terbentuk itu nanti ada di ruang 2. Sekali lagi, mematuhi peraturan atau persamaan ruang benda ditambah ruang bayangan, hasilnya 5. Ketika benda berada di ruang 3, itu kita lihat gambarnya ya. Benda posisinya ada atau melewati jari-jari. Berarti benda ada di ruang 3. Nah, bayangannya nanti terbentuk di ruang 2, yaitu di antara fokus dan jari-jarinya. Seperti itu. Berikutnya, ya, menentukan sifat bayangan yang terbentuk pada cermin cekung. Karena area nyata pada cermin cekung itu meliputi ruang 1, ruang 2,
ruang 3 dan ada titik fokus dan jari-jari, maka pada cermin cekung itu ada variasi bayangan yang terbentuk. Jadi ada 5 kemungkinan benda bisa diletakkan, yaitu benda bisa diletakkan di ruang 1, di ruang 2, di ruang 3, di titik fokus, ataupun di jari-jarinya. Yuk kita lihat sama-sama setiap posisi benda yang ada, nanti pengaruh ke bayangannya seperti apa sih? Yang pertama, ini ketika benda diletakkan di ruang 1. Ketika benda di ruang 1, maka bayangan akan terbentuk di ruang 4. Ingat, ruang benda ditambah ruang bayangan hasilnya 5. Jadi 1 ditambah 4 hasilnya 5 ya. Jadi ketika benda di ruang 1, maka bayangan akan terbentuk di ruang 4. Di ruang 4 tadi kita sudah belajar bahwa ruang 4 itu adanya di belakang cermin. Karena di belakang cermin, maka bayangannya bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Kok bisa sih diperbesar? Ya, untuk mengetahui ukuran diperbesar atau diperkecil, kita bisa membandingkan antara nilai ruang benda dan ruang bayangannya. Tadi bendanya kan adanya di ruang 1. Nah, bayangannya ada di ruang 4. Bayangan bernilai 4, benda bernilai 1. Kan lebih besar yang bayangannya. Bayangannya 4, bendanya 1. Makanya nanti bayangannya diperbesar. Berikutnya, nah ini apabila bendanya kita geser, bendanya sekarang diposisikan di ruang 2, maka bayangan akan terbentuk di ruang 3. Ruang 3 itu posisinya ada di depan cermin. Nah, karena di depan cermin itu area nyata, maka sifat bayangan yang terbentuk nyata, terbalik, dan ukurannya diperbesar ya. Ruang bendanya 2, bayangannya 3, jadi lebih besar bayangannya, maka bayangannya diperbesar. Berikutnya, nah sekarang apabila benda kita geser lagi menjauhi cermin, posisi benda sekarang berada di ruang 3, maka menurut aturan bayangan akan terbentuk di ruang 2. Sifatnya karena ruang 2 juga posisinya ada di depan cermin, maka bayangan yang terbentuk nyata, terbalik, diperkecil. Karena bayangan adanya di ruang 2, benda adanya di ruang 3. 2 sama 3 kan yang 2 lebih kecil, jadi bayangannya diperkecil seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang apabila bendanya kita letakkan tepat di jari-jari cermin, maka bayangan akan terbentuk tepat juga di jari-jari cerminnya dengan sifat bayangan nyata, terbalik, dan sama besar karena posisinya sama-sama di jari-jari. Dan yang terakhir, posisi kelima itu ketika benda diposisikan di titik fokus. Next. Ketika benda diposisikan di fokus cermin, maka nanti ada sinar pantulnya yang terbentuk sejajar. Karena sejajar, maka tidak akan ketemu. Oleh karena itu, ketika benda diletakkan tepat di fokus cermin cekung, maka tidak terbentuk bayangan. Karena sinar pantulnya sejajar. Nah, nanti untuk proses, kok bisa sih kayak begini? Untuk proses perpotongan sinar pantul, jalannya sinar pantul, sinar datang, itu akan kita bahas berikutnya. Jadi sabar ya, ini step by step dulu, pelan-pelan tapi pasti ya. Selanjutnya, oke, setelah kita sama-sama belajar tentang cermin cekung, kita berlanjut. Sekarang kita akan mengenal cermin cembung. Tapi kayaknya kita harus istirahat dulu ya, biar bisa mencerna ada waktu apa yang tadi sudah kita pelajari bersama. Terima kasih. Waktunya kentongan. Pemakaian masker menjadi salah satu standar pencegahan virus COVID-19. Mulai tanggal 5 April 2020, pemerintah mewajibkan kepada masyarakat Indonesia untuk menggunakan masker ketika terpaksa harus beraktivitas di luar rumah. Masker disarankan harus menutupi hidung hingga dagu, tidak longgar dan tidak lebih digunakan dari 4 jam. Khusus untuk masker kain, setelah pakai dicuci menggunakan sabun. Penggunaan masker sangat penting untuk menjaga apabila kita bersin tidak menular ke orang lain. Begitu juga saat orang lain bersin tidak menular ke kita. Kepatuhan warga Indonesia untuk mematuhi standar pencegahan COVID-19 akan membantu mempercepat pemutusan wabah ini. RRI Radio Tanggap Bencana. RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19.
semua masyarakat Indonesia tetap sehat dan semangat lawan virus corona. Bersama RRI janganlah panik, kita lawan berita yang menyesatkan. Ditemani lagu dan berita aktual, download aplikasi keren RRI Play Go. Dengarkan dan nonton apa yang ingin kita dengar dengan satu sentuhan di RRI Play Go. RRI temani semua dimanapun kau berada, menjawab semua keraguan di tengah pandemi dunia. Terima kasih tenaga medis, perjuangan dan pengorbananmu, tenaga medis tercinta. Doa kami untuk kalian semua. Tetap ceria kawan, hati tenang dengan doa dan usaha. Jaga kebersihan, cuci tangan dan jaga jarak. Di rumah bersama RRI, belajar bekerja beribadah di rumah. Temani lagu dan berita aktual, download aplikasi keren RRI Play Go. Dengarkan dan nonton apa yang ingin kita dengar dengan satu sentuhan di RRI Play Go. RRI temani semua dimanapun kau berada, menjawab semua keraguan di tengah pandemi dunia. Terima kasih tenaga medis, perjuangan dan pengorbananmu, tenaga medis tercinta. Doa kami untuk kalian semua. RRI sekali di udara, tetap di udara. RRI Cirebon, Radio Tangga Bencana COVID-19. Kita lanjut lagi ya, belajar di RRI untuk kesempatan hari ini masih bersama Ibu Santi dan masih dengan materi kita hari ini ya Bu ya, yaitu pemantulan cahaya pada cermin. Akan ada kuis dulu ya Bu ya? Boleh ya. Kuisnya apa nih Bu untuk hari ini? Ya, silakan Pak ditayangkan. Untuk kuisnya bisa lihat gambar slide ke-21. Ya, ini dia kuisnya yang pertama. Perhatikan gambar berikut ini. Lilin diletakkan sejauh 8 cm di depan sebuah cermin datar. Apabila cermin datar tersebut digeser 2 cm menjauhi lilin, maka jarak bayangan lilin terhadap lilinnya sekarang menjadi berapa sentimeter? Silahkan dicoba dulu ya. Ya, baik, langsung pembahasan aja ya. Oke, yuk sekarang kita lihat di sini ya di gambar. Awalnya lilin itu berjarak 8 cm dari cermin. Berarti SO-nya 8 cm. Ketika SO 8 cm pada cermin datar, ini cermin datar ya, SO sama SI-nya sama. Maka jarak bayangannya juga 8 cm. Nah, kemudian ada kondisi kedua, yaitu cermin digeser sejauh 2 cm menjauhi lilin. Jadi cerminnya dimundurin ya. Ketika cerminnya dimundurin, sekarang SO-nya berubah. Jadi bertambah ya, kan semakin jauh. 8 ditambah 2, sekarang SO-nya jadi 10. Nah, ketika SO-nya 10, otomatis SI-nya mengikuti. Jadi 10 juga. Tetapi yang ditanyakan adalah jarak bayangan terhadap lilinnya. Jadi jawabannya bukan 10. Yang benar jawabannya 20. Ya, karena dari bayangan ke bendanya. Jadi benda ke cermin 10 cm. Bayangan ke cermin 10 cm, ya. Jadi cermin itu tengah-tengahnya. Ya. Bisa? Ini ya, jadi yang ditanyakan kan jarak bayangan lilin terhadap lilinnya, bukan terhadap cermin. Jadi tinggal 10 ditambah
10, hasilnya 20. Pasti bisa semua ya. Baik, yuk kita lanjut lagi ya. Tadi belum selesai pembahasan kita mengenai cermin cembung. Baik, kita lanjut. Sebelumnya dulu yang pengenalan pada cermin cembung. Lanjut. Nah, ini dia ya. Pengenalan pada cermin cembung. Cermin cembung juga sebenarnya banyak di sekitar kita. Cuma mungkin kadang-kadang kita masih bingung membedakannya. Ini cermin datar, cermin cekung, atau cermin cembung ya, seperti itu. Karena apa? Karena kita belum mengenal dengan baik gitu antara ketiganya. Jadi nanti harapannya setelah belajar ini, anak-anak kelas 8 khususnya, itu nggak boleh bingung lagi ya. Oh, ini datar, ini cekung, ini cembung, harus bisa, harus terampil membedakan. Ya, yuk sekarang kita lihat dulu nih contohnya. Cermin cembung itu biasa diletakkan pada tikungan-tikungan jalan gitu ya, atau persimpangan jalan, agar pengemudi itu bisa saling melihat satu sama lain, menghindari kecelakaan yang ada. Atau misalnya di tempat parkir juga ada dipasang tuh cermin cembung. Di pertokoan juga ada, biasanya dipasang di atas gitu ya, untuk memantau aktivitas para pembelinya, seperti itu. Nah, kita akan mengenal cermin cembung lebih dalam lagi. Yuk lanjut Pak. Nih, pengertian cermin cembung. Jadi cermin cembung itu seperti apa sih? Nah, ini ya, cermin cembung adalah cermin yang permukaannya melengkung seperti bagian luar permukaan bola. Jadi ini mirip ya, gambarnya mirip sama yang cermin cekung tadi, tapi berbeda ya. Ini Ibu bawa contoh sebuah bola. Ini ya, ini ada bola. Nah, ini yang cermin cembung itu bagian luar bolanya. Ini. Jadi bagian luar bola ini berperan sebagai cermin cembung. Seperti ini ya, ini bolanya. Kalau yang cekung berarti bagian dalamnya. Seperti itu. Berikutnya. Ya. Untuk bagian pada cermin cembung sama seperti cermin datar, cermin cekung tadi, cermin cembung juga dibedakan menjadi dua bagian utama, yaitu bagian depan nyata di mana benda diletakkan, dan bagian belakang itu atau maya. Nah, tapi sekarang kita dapat melihat perbedaan yang sangat nyata ya, maksudnya antara cermin cembung dan cermin cekung. Walaupun sekilas bentuknya sama, tapi itu kalau kita lihat arsirannya sekarang sudah berbeda posisi dan itu berbeda maknanya. Untuk cermin cembung, jari-jari dan fokusnya sekarang berada di belakang cermin atau di area maya. Jadi kita lihat di situ ya di gambar, fokus dan jari-jarinya sekarang berada di belakang cermin. Next. Nah, untuk pembagian ruang pada cermin cembung itu sama. Pada cermin cembung dibedakan lagi menjadi 4 ruang. Jadi sama, tapi sekarang karena posisi cerminnya itu bertukar posisi ya, maka sekarang kita dapat melihat di situ di gambar ya. Ruang 1, ruang 2, ruang 3, fokus dan jari-jari sekarang posisinya berada di belakang cermin atau maya. Sedangkan ruang 4 pada cermin cembung sekarang berada di bagian depan atau di area nyata. Nah, benda itu kan selalu nyata. Oleh karena itu, nanti benda pada cermin cembung mau deket, mau jauh, posisinya selalu berada di ruang 4. Nah, kalau benda di ruang 4, maka nanti bayangannya ada di mana? Yuk kita lanjut lagi. Nah, sama halnya pada cermin cekung, pada cermin cembung pun berlaku persamaan, ruang benda ditambah ruang bayangan hasilnya 5. Ini contoh ya, pada cermin cembung di gambar tersebut terlihat benda ada di ruang 4. Maka menurut persamaannya, bayangan pasti terbentuknya di ruang 1. Ingat, ruang 1 itu antara cermin sampai ke fokus. Jadi nanti bayangan tidak mungkin melewati titik fokusnya. Bayangan akan selalu berada di ruang 1. Selanjutnya, ya ini menentukan sifat bayangan yang terbentuk. Ini ya, posisi benda sekali lagi pada cermin cembung selalu di ruang 4. Maka posisi bayangannya juga selalu di ruang 1 atau di belakang cermin. Maka sifat bayangannya karena bayangan terbentuk di belakang cermin, maka bayangannya maya, tegak, dan diperkecil.
Karena apa? Bendanya tadi di ruang 4, bayangannya di ruang 1. Nilai bayangan, ruang bayangan lebih kecil daripada ruang bendanya. Jadi bayangannya selalu ukurannya diperkecil. Itu ya. Jadi sekali lagi untuk cermin cembung tidak ada variasi bayangan. Bayangannya selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Berikutnya. Nah, ini perbedaan cermin cekung dan cermin cembung. Jadi tadi kita sudah belajar cermin cekung, cermin cembung sendiri ya. Barangkali masih ada yang, aduh kok bingung ya? Mungkin tadi terlalu cepat seperti itu. Nah, sekarang Ibu menampilkan secara berdampingan supaya kita bisa lihat benar-benar perbedaannya antara cermin cekung dan cermin cembung. Yuk kita lihat bersama. Ini ada gambar seolah-olah ada bola utuh seperti itu ya. Cermin cekung sekali lagi, kalau kita mau bercermin, kita harus masuk ke dalam bolanya. Jadi bagian yang bisa digunakan untuk bercermin itu bagian dalam bola. Sedangkan cermin cembung, itu kalau kita mau bercermin, kita bisa atau kita harus berada di luar bola. Karena bagian cerminnya itu bagian permukaan luarnya. Next. Ini ya posisi cermin, yang diarsir itu menunjukkan belakang cermin. Jadi untuk yang bercermin kita posisinya harus berada di bagian yang halus, yang permukaan halus seperti itu. Kalau cekung bagian dalam, cembung bagian luar. Next. Ini bagian cerminnya tadi sama-sama dibedakan menjadi dua bagian utama, tapi kita bisa lihat di sini bagian depan dan bagian belakang pada cermin cekung dan cembung itu sangat berbeda atau kebalikan. Jadi untuk cermin cekung bagian depannya itu ada fokus jari-jari, ruang 1, ruang 2, ruang 3. Sedangkan bagian belakangnya ruang 4. Tapi pada cermin cembung kebalikannya. Bagian depan itu hanya melingkupi ruang 4 saja. Sedangkan yang di belakang itu ruang 1, ruang 2, ruang 3, ada fokus dan ada jari-jari. Next. Nah, ini untuk posisi ruang cermin ya, tadi sudah dijelaskan. Ini agar lebih jelas ada gambarnya. Ini ya, tadi untuk ruangan posisinya sama, ruang 1 itu di antara cermin dan fokus. Ruang 2 itu di antara fokus dan jari-jari R. Ruang 3 itu melewati jari-jari atau di belakang jari-jari. Sedangkan ruang 4 itu posisinya berseberangan dengan ruang 1, 2, dan 3. Yang membedakan pada cermin cekung dan cembung posisi depan dan belakangnya. Dan itu sangat mempengaruhi pada pembentukan bayangan yang terjadi. Next. Variasi bayangan pada cermin cekung. Jadi pada cermin cekung itu bisa terjadi atau bisa terbentuk variasi bayangan. Benda bisa diletakkan sekali lagi di ruang 1, di ruang 2, di ruang 3, di fokus, atau tepat di jari-jarinya. Jadi sekali lagi pada cermin cekung ada 5 kemungkinan proses pembentukan bayangan. Sedangkan pada cermin cembung, next, itu bayangan hanya yang terbentuk pasti selalu di ruang 1 karena bendanya pasti berada di ruang 4. Jadi sifat bayangan pada cermin cembung itu bisa dipastikan selalu maya, tegak, dan diperkecil. Ya, contohnya cermin cembung itu kaca spion ya pada kendaraan itu contoh penggunaan cermin cembung. Sifat bayangannya kan maya, tegak, diperkecil. Kan nggak mungkin ya cermin cembung awal spion bayangannya terbalik, nanti supirnya bingung gitu ya. Lah, ini kenapa ya gitu ya, atau diperbesar nanti malah nggak kelihatan ya, jadi diperkecil. Makanya mobil-mobil yang ada di belakang, mobil truk yang gede-gede gitu bisa kelihatan dari kaca spion seperti itu. Berikutnya, nah ini rangkumannya sifat bayangan pada cermin cekung dan sifat bayangan pada cermin cembung. Ini ya terlihat jelas ruang bendanya 1, bayangannya 4. Ketika ruang bendanya 2, ruang bayangannya 3. Ketika ruang bendanya 3, ruang bayangannya 2. Kalau dijumlahkan antara ruang benda dan ruang bayangan hasilnya selalu 5 gitu ya. Sedangkan pada cermin cekung untuk sifat bayangan dilihat ruang bayangannya. Kalau ruang bayangannya di ruang 4, tadi ruang 4 tuh adanya di belakang, maka sifatnya maya. Kalau maya itu pasti tegak. Sedangkan untuk yang bayangan di ruang 3 dan ruang 2 itu kan posisinya di depan cermin. Makanya bayangannya sifatnya nyata. Dan kalau nyata itu pasti terbalik posisinya. Untuk ukuran dibandingkan saja antara ruang benda dan ruang bayangannya.
Kalau ruang bayangannya lebih besar, berarti nanti ukuran bayangannya juga diperbesar. Tapi kalau ruang bayangannya lebih kecil, maka bayangan yang terbentuk diperkecil, seperti itu. Next. Nah, ini bayangan nyata pada cermin cekung. Jadi yang bisa menghasilkan bayangan nyata, sekali lagi itu hanya cermin cekung pada cermin ya. Nanti di lensa berikutnya ada lagi. Nah, ini cermin cekung dapat menghasilkan bayangan nyata. Bayangan nyata berada di depan cermin atau satu area dengan bendanya dan dapat ditangkap oleh layar seperti gambar di atas gitu ya. Jadi itu ada bayangan dari api lilin yang bisa ditangkap oleh layar di mana posisinya terbalik seperti itu. Next. Nah, ini bayangan maya pada cermin cekung dan cembung. Cermin cekung selain menghasilkan bayangannya nyata, cermin cekung pun bisa menghasilkan bayangan maya. Jadi bayangan maya ini sebenarnya dihasilkan oleh cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung juga. Tetapi yang membedakan adalah ukuran bayangannya. Kalau pada cermin datar, itu mayanya ukurannya sama besar dengan benda. Tapi kalau pada cermin cekung, bayangan maya ukurannya pasti diperbesar kalau cermin cekung. Tetapi kalau pada cermin cembung, bayangan maya yang dihasilkan ukurannya diperkecil. Jadi diingat-ingat ya, sama-sama bayangan maya, tetapi yang berbeda adalah ukurannya. Berikutnya. Nah, ini sekarang kita mulai masuk. Inilah sebenarnya materi inti kita, pemantulan cahaya pada berbagai cermin. Jadi kenapa sih kok tadi bisa ya bendanya di ruang 1, bayangannya kok bisa di ruang 4. Terus ketika bendanya pada cermin cekung diletakkan di ruang 2, kok bisa sih bayangannya ada di ruang 3. Terus kalau bayangannya di jari-jari, kenapa bayangannya kok bisa pasti jari-jari gitu ya. Nah, sebenarnya anak-anak atau pendengar di rumah pun bisa nanti mencoba sendiri di rumah proses pembentukan bayangan pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Yuk kita lanjut lagi. Ya, ini dia, kita lihat pemantulan cahaya pada berbagai cermin. Yang atas itu ada cermin datar, kemudian bawah yang sebelah kiri itu cermin cekung, dan bawah yang kanan itu cermin cembung. Pada cermin datar kita dapat melihat itu ada sinar datang ya, sinar itu diwakili oleh garis-garis. Sinar datang itu ada arahnya menuju ke cermin. Jadi sekali lagi diingat-ingat, untuk sinar datang berarti arah panahnya menuju ke cermin, jadi datang ke cermin. Sedangkan untuk sinar pantul, itu arah panahnya meninggalkan cermin. Itu yang namanya sinar pantul. Jadi jangan tertukar ya antara sinar datang dan sinar pantul, itu berbeda. Nah, kalau kita lihat pada cermin cekung, itu ada sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama. Ternyata dipantulkannya berkumpul di titik fokus gitu ya. Jadi cermin cekung itu ternyata memiliki sifat mengumpulkan cahaya atau konvergen. Sedangkan untuk cermin cembung itu ketika ada cahaya sejajar dengan sumbu utamanya, ternyata kalau kita lihat pemantulannya menyebar gitu ya. Jadi menyebarkan cahaya. Nah, sinar pantulnya itu kalau kita lihat itu berasal dari satu titik, yaitu titik fokus. Karena titik fokusnya adanya di belakang cermin, maka sinar pantulnya itu akan menyebar. Next. Nah, hukum pemantulan cahaya. Di sini kita lihat ada dua bunyinya. Yang pertama, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, besar sudut datang sama dengan sudut pantulnya. Tadi kalau sinar datang sama sinar pantul sudah bisa bedain ya dari arah panahnya. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan tentang perbedaan sudut datang dan sudut pantul. Untuk sudut datang adalah yaitu sudut yang dibentuk antara sinar datang dengan garis normal. Itu dilambangkan kalau digambar I. Sedangkan sudut pantul adalah sudut yang dibentuk antara sinar pantul dengan garis normalnya. Seperti tampak pada gambar berikutnya. Nah, ini pembentukan bayangan pada cermin datar. Di sini ada dua contoh ya. Ada yang sebelah kiri itu ada lilin. Kita lihat di situ ada sinar datang dari yang sumbernya dari benda, yaitu dari lilin gitu ya, mengenai cermin. Kemudian oleh cermin
dipantulkan sesuai dengan hukum pemantulan tadi, ya. Nah, ternyata itu nanti si sinar pantul kalau diperpanjang ke belakang cermin akan bertemu di satu titik. Nah, itulah titik pertemuannya merupakan letak dari bayangan yang terbentuk. Sedangkan sinar pantul yang masuk ke mata kita itu membuat kita dapat melihat bayangan dari lilinnya. Yang sebelah kanan pun sama itu penjelasannya, ya. Jadi bayangan terbentuk dari pertemuan perpanjangan dua sinar pantul. Bayangan seperti ini namanya bayangan maya. Jadi sinar pantulnya ketemunya hasil dari perpanjangannya. Next. Oh, oke. Baik, mungkin tadi kita bahas pertanyaan dulu ya Bu ya, yang tadi kuis ya. Iya. Sebelum menyelesaikan sedikit lagi, mungkin dirangkum dari semua untuk materi pada pagi hari ini Iya, aja dulu Bu ya, baik. sebelum kita ke pertanyaan. Oh iya. Silakan. Slide yang paling terakhir. Mhm. Paling terakhir. Ya, ini kesimpulan dari apa yang sudah kita jalani sepanjang 1 jam ini. Ya. Yang pertama, bayangan itu berbeda dengan bayang-bayang. Jelas ya bedanya. Yang kedua, bayangan itu ada 2 jenis, yaitu bayangan nyata dan bayangan maya. Yang ketiga, bila ada cahaya mengenai cermin, maka cahaya tersebut akan dipantulkan. Dan yang terakhir, pertemuan 2 sinar pantul dapat membentuk bayangan. Oke. Seperti itu. Dan kuis hari ini jawabannya ternyata ada yang jawab 20, ada yang jawab 12 nih. 20 tadi siapa ya? Benar apa enggak nih Bu Santi? Oh iya. Jawabannya. Ya, Jawabannya tadi sudah sempat dibahas sih. Ya, hah? Jawabannya yang benar 20. Oke, Iya. jadi tadi tuh akun siapa ya? Sebentar. Ini biar Iya. enak kali ya. Dikasih tahu yang benar jawabannya itu. Oke. Yasmin Latifah Mumtaz. Ya. Itu yang jawab 20. Tadi juga sempat ada yang 20 tapi dia di-delete lagi, nggak tahu mungkin karena nggak yakin kali ya Bu. Iya. Baik, pastinya terima kasih Ibu Santi. Ya. Mudah-mudahan materi pelajaran hari ini yaitu pemantulan cahaya pada cermin ini bisa dimengerti ya Ya. untuk pendengar di rumah, dan pastinya next time kalau mungkin tanya-tanya mungkin nanti bisa sama Bu Santi langsung di sekolah pastinya Iya, ya. boleh. Di SMPK Penabur Kota Cirebon ya, Bu Iya. Santi. Oke, terima kasih Bu Santi Ya, atas waktunya. sama-sama. Ya, dan pendengar, demikian tadi belajar di RRI bersama Ibu Santi Dewi Hanjoyo SPD, dan tadi kita udah sama-sama belajar ya tentang IPA Fisika dengan materi pemantulan cahaya pada cermin. Jangan lupa di-subscribe setiap harinya ya, dan jangan lupa juga untuk besok kita akan ada lagi belajar di RRI, yaitu mata pelajarannya matematika bersama Bapak Antonius Adi Nugroho ST ya. Dan besok kita akan membahas tentang statistik atau pemusatan data. Jadi siap-siap untuk pendengar yang ingin bertanya nanti bisa dicatat, atau mungkin ada yang pengen ditanya ini masih nggak ngerti tentang statistik, nanti boleh banget bisa WhatsApp ke 0811 20 29 37, atau nanti bisa lihat langsung di link YouTube-nya RRI Cirebon besok ya. Jadi jangan lupa bakal ada Bapak Antonius Adi Nugroho ST, itu mata pelajarannya matematika dan materinya adalah statistik atau pemusatan data ya. Nanti Naila akan kembali lagi, jadi pendengar tetap stay tune di sini di RRI Cirebon, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan